Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dan mengerjakan tugas ujian akhir semester ini dengan keadaan sehat walafiat. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosennya Bapak Dedi Junaidi FKG. Saya di sini akan menjelaskan paparan jawaban pertanyaan ujian akhir semester saya, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Najwa Septiani Amanda Putri, NIM saya 24060002, kelas B1 PGSD non-reguler. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tujuan utama pernikahan dalam Islam dan bagaimana hal ini relevan dengan keputusan Farhan dan Aisyah. Dalam Islam, tujuan pernikahan yaitu yang pertama, adanya membangun keluarga yang harmonis dan sederhana. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tujuan menikah juga yang kedua adalah mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang rumah tangga yang menjadi tempat berlindung beribadah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Nah, adapun tujuan sosial pernikahan, yang pertama, meningkatkan hubungan sosial dan silaturahmi, yaitu mempersatukan dua keluarga menjadi satu. Nah, ada juga membentuk masyarakat yang harmonis dan sejahtera, yaitu kita sebagai pasangan suami istri dapat lebih bisa mendekatkan diri pada Tuhan, membangun komunikasi yang baik dengan keluarga suami dan keluarga istri, dan saling percaya kepada pasangan. Lalu yang ketiga, mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, setelah menikah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada soal ini, berikan solusi bijak untuk mengatasi tantangan berikut. Yang pertama, tekanan dari orang tua terkait pesta. Yang kedua, kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Setelah kita tahu ya kisah Farhan dan Aisyah yang mau menikah, ini mencerminkan konflik antara nilai duniawi dan nilai spiritual. Orang tuanya ingin mereka pesta mewah yang melambungkan keinginan dan kesenangan duniawi, sedangkan Farhan dan Aisyah ingin melaksanakan secara sederhana mencerminkan kesederhanaan dan spiritual. Solusinya, lebih melakukan komunikasi kembali dengan orang tua masing-masing ya, dan mencari jalan keluar agar bisa terlaksana nilai niat ibadah kita, yaitu niat ibadah Farhan dan Aisyah untuk menikah. Kalau soal pendidikan Aisyah, bisa kan sekarang kuliah udah nikah pun ambil saja kelas non-reguler atau kelas karyawan. Jadi Aisyah bisa mengendalikan dirinya antara kewajiban istri dan kewajiban untuk kuliah. Nah, pada soal ini, saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan dan usulkan cara agar mereka dapat menjadi pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dari segi spiritual, sosial maupun finansial. Adapun loh hadis-hadis yang mencerminkan antara kisah Farhan dan Aisyah ini, yaitu yang pertama, pernikahan adalah sunahku dan siapa yang tidak menjalankan sunahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, pernikahan yang paling baik adalah pernikahan yang paling sederhana. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita sebagai teman harus bisa ngasih tahu bahwa pernikahan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut spiritual, nah yaitu ingatkan bahwa kita menikah niatnya hanya satu, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pernikahan bukan hanya ikatan duniawi saja, tetapi ikatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling berdoa bersama untuk kebahagiaan dan kesabaran dunia akhirat. Menurut sosialnya nih, yaitu undang tamu yang penting-penting saja ketika ada pernikahan atau teman dekat kita agar suatu kegiatan kita berjalan dengan positif dan lancar. Lalu pernikahan kita juga akan memperkuat silaturahmi antara dua keluarga dan menjadi satu, menjadi semakin kuat. Menurut finansialnya nih, ada kesederhanaan dalam pernikahan. Harus sesuai dengan rezeki yang kita punya ya. Jangan berlebih-lebihan. Lalu prioritaskan kebutuhan, apa yang kita butuh dan bukan apa yang kita inginkan ya. Lalu hindarilah mengutang piutang kemanapun ya. Lalu menurut komunikasi nih, yaitu dengan diskusikan keinginan kita untuk menikah ya dengan orang tua kita, karena itu mereka bagian terpenting juga dalam pernikahan kita. Karena kebutuhan kita ke depannya akan dipikirkan juga di masa sekarang, jadi jangan dibuang-buang ekonomi atau uang kita untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Pertanyaannya, yang pertama ada jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu sedasar memperbaiki pendekatannya. Yang kedua, susunan minimal 3 strategi bisa diterapkan secara dasar untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran sesuai dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan islami. Nah, jawaban untuk nomor 1 yaitu yang pertama, niat yang benar, yaitu dengan niatkan untuk mengajar kita yang benar, kita mengajar karena Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah ilmu tersebut akan bermanfaat dalam mereka. Lalu yang kedua, ilmu untuk kebenaran. Nah, gimana sih? Yaitu mencari dan menjelaskan serta menyampaikan kepada siswa ilmu yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, sabar dan tekun. Kita sebagai guru harus menghadapi kesulitan dengan sabar dan benar. Sebagai guru, kita berbagi cobaan, kita harus dijalani dengan sabar. Karena insya Allah hadiah seorang guru adalah syurga. Amin ya rabbal alamin.
Nah, menurut prinsip pedagogis yang pertama, mengenal murid, memahami kemampuan dan kebutuhan murid, yaitu dengan hal ini kita sebagai guru harus tahu kriteria, sifat, dan perilaku murid-murid kita. Bagaimana cara agar murid bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita, misalnya dengan cara pemberian bintang pada akhir pembelajaran pada salah satu nama mereka masing-masing. Lalu yang kedua, menggunakan metode yang tepat. Hal ini bisa menyesuaikan metode pembelajarannya. Pada pembelajaran PAI bisa menggunakan seperti metode ceramah, tanya diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga, mendorong pertanyaan di akhir pembelajaran agar menciptakan lingkungan belajar interaktif dan melatih kewasana. Yang keempat, memberikan contoh baik agar menjadi teladan bagi murid. Nah, kita sebagai guru seharusnya bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak karena guru itu digugu dan ditiru. Contohnya, misalnya kita sebagai guru seharusnya tidak merokok di area sekolah agar anak-anak bisa mencontoh hal baik dari kita. Nah, adapun menurut prinsip sosial, yaitu yang pertama, menghormati murid, menghargai martabat dan harga diri, yaitu menghormati hasil kerja tugas yang murid kita kerjakan, berikan dia reward atau nilai. Yang kedua, membangun hubungan baik, tidak menyimpan dendam dengan murid, berempati dan berkomunikasi dengan baik dengan murid sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial, yaitu meningkatkan kepedulian kepada murid, sebaiknya murid peduli juga terhadap guru. Misalnya guru sedang kesusahan membawa alat atau media pembelajaran, lalu dibantu oleh muridnya. Nah, adapun menurut prinsip etisnya, yaitu yang pertama kejujuran dan transparansi, yaitu seorang murid harus menerapkan jujur dari usia dini agar bisa menerapkan di usia dewasa nanti. Lalu ada kedua, keadilan dan kesetaraan, yaitu menghormati murid tanpa membandingkan yang kaya dengan miskin, yang jelek dengan yang cantik, yang jelek dengan yang ganteng, tidak ya. Nah, adapun yang ketiga, kerahasiaan dan kepercayaan, menjaga rahasia murid apabila salah satu murid memberikan amanah kepada kita sebagai seorang guru. Nah, menurut prinsip profesional, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan. Kita mengembangkan diri atau kita seorang guru dalam ide-ide untuk pembelajaran. Yang kedua, menggunakan teknologi pada masyarakat. Zaman sekarang teknologi pada canggih-canggih ya, mau belanja pakai Toko Tokopedia, TikTok, mau naik ojek, mau kemana pun alat transportasinya, tinggal klik, datang deh alat itunya, kendaraannya. Nah, pembelajaran juga banyak. Zaman sekarang ada Canva, Wordwall, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga, mengevaluasi diri, yaitu menganalisis dan metodenya tiap hari sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, pada soal yang kedua, susunan minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan secara untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, pada strategi komunikasi emosional. Yang pertama adanya mendengarkan aktif, itu dengan cara berikan perhatian penuh saat ada siswa yang sedang berbicara dan jangan main HP atau muka. Yang kedua ada ekspresi wajah positif, itu ini juga berpengaruh dalam pembelajaran. Selalu senyum dan kontak yang ramah membuat anak tidak merasa tegang saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, bahasa tubuh terbuka, yaitu postur tubuh gaya tubuh yang santai membuat anak-anak tidak gelisah saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat, pertanyaan terbuka, memberikan dan mendorong siswa berpikir kritis untuk bertanya sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ada strategi pembangunan hubungan. Yang pertama adanya membangun anak. Nah, ini juga mengenal anak, memahami keadaan latar belakang anak itu, minat anak apa, sukanya apa sih, dan kebutuhan anak tersebut butuhnya apa media, metode atau alat tulis apa yang cocok untuk dia. Lalu kedua, membangun kepercayaan. Nah, ini juga seperti menjaga rahasia anak dan memberikan nasihat yang baik ketika dia curhat pada kita. Yang ketiga, adanya mengakui prestasi anak. Nah, ini juga menghargai kemajuan dan pencapaian siswa dalam pembelajaran saat ini. Yang keempat, membuat kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini juga menumbuhkan komunikasi yang baik dengan siswa, meningkatkan interaksi dan keakraban dengan siswa. Pada strategi pengajaran emosional, yang pertama adanya menggunakan contoh nyata. Nah, misalkan contoh nyata, misalkan pada pembelajaran PAI Al-Quran gitu, terus contoh nyatanya mukena gitu. Nah, yang kedua menggunakan empati dan toleransi. Yang ketiga mengembangkan kesadaran diri. Dan keempat menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang saat ini. Nah, adapun soal ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sosial untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan dan tetap islami. Pada kegiatan pembelajaran ini bisa menerapkan seperti diskusi kelompok, yaitu dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan topik islami. Yang kedua, presentasi, mengajak siswa menjelaskan materi-materi dengan menggunakan multimedia seperti laptop, HP, infocus, dan lain-lain. Yang ketiga, permainan edukatif, yaitu menggunakan permainan untuk mempelajari konsep-konsep islami seperti kartu jaya, kartu gerakan sholat, dan lain-lain. Kuis dan lomba, mengadakan kuis dan lomba ini juga meningkatkan semangat belajar anak karena akan diakhiri akan mendapatkan reward. Pada metode pembelajaran islami ada juga tahfidz Al-Quran. Anak-anak dan guru membaca dan menghafal Al-Quran secara bersamaan. Nah, adapun tadabbur Al-Quran, yaitu guru membahas makna dan konteks ayat Al-Quran. Nah, pada kegiatan Nah, pada soal yang terakhir, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah dan pernikahan Islam? Islam yang rahmatan lil alamin maknanya yaitu adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta, dan tiadalah kambing mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sedangkan ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai-nilai prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islami, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Sedangkan pernikahan dalam Islam, pernikahan merupakan bagian dari takdir Allah. Setiap individu diciptakan dengan jodoh yang telah ditetapkan, dan pernikahan adalah manifestasi dari takdir tersebut. Konsep takdir ini memberikan keyakinan bahwa umat muslim bahwa jodoh mereka adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk mereka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan penggunaan kata yang kurang tepat. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya mempunyai sebuah pantun. Burung merpati, burung cendrawasih, terbang ke kali. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.